Nah, oke teman-teman, kita masuk bagian retailer marketing decisions. Jadi, bagaimana sih sebuah retailer itu kemudian menentukan keputusan marketingnya. Nah, seorang retailer itu harus menentukan bagaimana retail strategi dan retail marketing mix-nya. Nah, di sini untuk retail strategi, sebuah retailer itu harus menentukan segmentasi dan juga target marketnya dulu. Kemudian baru dia juga melakukan diferensiasi dan positioning. Nah, hal ini juga sama seperti yang kita pelajari sebelumnya gitu, bahwa dengan strategi ini si retailer harus bisa menentukan STP-nya. Kemudian baru si retailer ini menentukan marketing mix-nya, bagaimana sebuah retailer itu kemudian mengembangkan produk, mengembangkan servisnya, kemudian harga, promotion, dan juga distribution-nya. Nah, kedua hal ini kemudian dibentuk oleh sebuah retailer untuk membentuk value, untuk membuat value untuk si target customer-nya itu sendiri, buat si retail. Yang mana customer-nya itu sendiri adalah si ended consumer itu. Oke, nah di sini tadi pertama bahwa dia harus menentukan retail strateginya. Tetap harus melakukan segmentasi, targeting, diferensiasi, positioning gitu. Yang mana keempat hal itu melibatkan pembentukan definisi profile of the market gitu. Jadi sebuah retailer juga harus menentukan profile marketnya gitu, supaya dengan apabila si retailer itu sudah memiliki profil marketnya, siapa yang ingin dituju, dan bagaimana diferensiasi positioningnya, dia bisa membuat keputusan selanjutnya, yaitu dengan dia menentukan marketing mix-nya. Oke. Nah, di sini untuk marketing mix itu sendiri, sekarang kita mulai dari produk. Nah, gimana sih si retailer itu kemudian ingin memberikan keberagaman produk gitu kepada customers-nya. Yang mana sebetulnya keberagaman produk dan service itu termasuk misalnya dari produknya itu sendiri. Itu gimana sih seberapa bervariasinya si retailer itu mau menghasilkan produk, seberapa kualitas produknya, dan bagaimana strategi diferensiasi produk itu sendiri. Nah, kemudian apa ya, keberagaman produk itu juga bisa dilihat dari service mix-nya, gimana retailer itu memberikan service kepada customer. Karena di sini pemberian service itu juga merupakan salah satu kunci juga, kunci key tool of non-price competition for setting one store apart from another. Jadi hal-hal yang memang bisa membedakan retailer satu dengan retailer lainnya. Nah, di sini misalnya dengan si retailer itu mengundang customer gitu kan untuk mereka bisa tanya jawab, bisa melakukan konsultasi dengan perwakilan dari retailer itu. Either itu person to person atau misalkan melalui chatting online, melalui telepon ataupun keyboard. Nah, kemudian keberagaman produk dan service juga bisa dilihat dari store atmosphere-nya. Misalkan gimana satu retailer dengan retailer lainnya itu bisa memberikan atmosfer yang berbeda gitu. Ketika kita masuk ke satu toko, kita bisa merasakan sesuatu gitu. Jadi misalnya satu toko itu memiliki satu atmosfer, bisa dilihat dari physical layout-nya. Nah, ketika kita masuk ke satu toko itu, kita merasakan bahwa di toko itu kita merasakan ada adventure, kita seolah-olah masuk toko itu sedang jalan-jalan, sedang keliling gitu, dan kita merasakan ada sesuatu kecocokan gitu. Sehingga kemudian atmosfer itu bisa mendorong kita untuk membeli produk. Kemudian lanjut dari keputusan untuk menentukan pricing, harga. Nah, di sini kebijakan untuk menentukan harga itu harus sesuai dengan target market dan positioning-nya. Kemudian juga dari keberagaman produk dan jasa yang diberikan dan juga bagaimana kompetisi dengan retailer lainnya. Tentunya sebuah retailer itu ingin untuk menciptakan high markup dan juga higher volume. Tapi kan nggak mungkin gitu, dan
pada akhirnya si retailer ini dihadapi dengan dua kondisi. Kondisi pertamanya bisa high markup on lower volume, jadi dia bisa mendapatkan markup yang tinggi tapi menjual produknya dengan sales volume yang rendah, atau dia bisa menurunkan markup-nya tapi mendapatkan sales volume yang lebih rendah. Nah, strateginya di antaranya ada dua. Di sini ada high low pricing dan juga everyday low price. Dimana kita tahu di presentasi sebelumnya bahwa high low pricing itu kan adalah strategi memberikan harga di mana si produk itu diberikan harga yang tinggi, tetapi dia juga seringkali memberikan diskon. Atau dengan everyday low pricing, di mana dia memang sehari-harinya memberikan produk itu di harga yang rendah, tapi memang jarang sekali diskon. Gitu. Jadi sebuah retailer juga harus menentukan bagaimana kebijakan, keputusan memberikan harga. Nah, kemudian kita beralih ke bagaimana cara promosinya. Nah, retailer juga sama dengan bisnis lainnya bahwa promosi itu bisa dari kombinasi 5 hal ini. Bisa promosi melalui advertising, misalkan mengiklankan di TV atau mengiklankan di radio atau di katalog, atau bisa juga dengan personal selling. Misalnya, ya kita sebagai marketer gitu, kita mendatangkan customer, kita ngobrol sama customer-nya, kita bertanya kebutuhannya apa, gitu. Dan kemudian ada juga melalui sales promotion. Jadi promosi dengan sales promotion ini misalnya dengan demonstrasi gitu, memberikan demonstrasi dan memberikan display di suatu toko, atau kemudian bisa juga dengan public relations. Jadi misalnya promosi ketika membuka toko yang baru, atau misalkan ketika suatu brand itu mengadakan suatu special event, maka akan dikeluarkan public relations-nya. Atau misalnya dengan promosi direct and social media marketing, yang mana kita tahu sekarang ini emang sering banget orang-orang pada akhirnya beralih ke social media marketing. Kemudian di sini juga ada keputusan untuk placement decision. Jadi kalau misalkan zaman dulu itu mungkin ada yang disebut dengan Central Business District. Jadi memang area rumah itu berada di pinggir kota, sedangkan untuk yang tempat berjualan, tempat mereka melakukan marketing itu berada di Central Business District, yang mana sebetulnya itu berlokasi di tengah kota gitu, dan termasuk department dan specialty stores, ada banks juga, dan juga movie theaters di Central Business District. Dan di sini ada juga yang namanya shopping center. Nah, biasanya makin ke sini itu cenderung lokasi itu tidak terlalu sentral, makanya biasanya beberapa tempat itu memiliki shopping center. Jadi mereka itu berbentuk group of retail, business plan, develop, own, and manage as unit. Jadi di shopping center itu sendiri ada beberapa retail gitu yang memang sudah dikumpulkan dan mereka dikembangkan, dan juga dia itu di-manage sebagai suatu unit gitu. Shopping center ini bisa berupa regional shopping center atau yang kita lebih kenal dengan mall besar. Kemudian ada community shopping center, neighborhood shopping center, power center, dan lifestyle center gitu. Nah, di sini regional shopping center itu seperti mall-mall yang terdiri dari 50 sampai dengan 100 toko retail yang memang biasanya di situ ada department store yang lengkap gitu, dan dia bisa mencakup masyarakat di area yang luas. Kemudian ada juga community shopping center, dia ukurannya lebih kecil, sekitar 15 sampai 50 toko retail, dan biasanya di sana itu ada department store-nya, tapi tidak selengkap di regional shopping center. Ada juga untuk specialty
specialty store juga ada, kemudian ada office dan juga banks. Nah, untuk yang neighborhood shopping center biasanya diisi dengan supermarket atau bisa dengan convenience store kayak gitu. Kalau lifestyle center biasanya ini adalah satu toko retail gitu yang memang dia memberikan service untuk lifestyle gitu. Nah, kemudian kita harus melihat juga tren dan development-nya untuk retailers. Gitu. Di sini retailers itu memang harus memilih target segmen itu secara hati-hati. Dan kemudian dia juga harus memiliki posisi yang kuat dan mempertimbangkan beberapa perkembangan sebagaimana yang telah si retailer itu rencanakan, dan mereka juga harus bisa mengeksekusikan rencananya. Nah, di sini ada beberapa tren seperti misalkan ada tighter consumer spending, new retail form, shortening retail life cycle, and retail convergence, the rise of mega retails, growth of direct, online, mobile, and social media retailing, omni-channel retailing, growing importance of retail technology, green retailing, dan juga global expansion of major retailers. Nah, gimana dengan tren bahwa sebetulnya pola konsumsi konsumen itu berubah gitu, dan ini biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang sedang resesi gitu. Nah, ketika sedang resesi, kita tahu bahwa sebagian konsumen mungkin saja menurunkan konsumsinya dan sebagian yang lain tidak menurunkan konsumsinya. Dan itu akan berdampak pada toko-toko retail yang kemudian ya pokoknya toko retail itu kemudian akan berdampak gitu dengan perubahan konsumsi itu. Some retailer benefit, other retail have tough time. Jadi memang sebagian retailer itu diuntungkan gitu. Ketika misalnya konsumen itu beralih untuk mengkonsumsi bahan pokok, maka para retailer yang menjual bahan pokok mereka akan diuntungkan. Tapi sebagian yang lain mereka akan kehilangan konsumennya atau kehilangan salesnya gitu. Nah, ketika misalkan si retailer ini menghadapi economic difficulties, kesulitan ekonomi, dia juga harus hati-hati dengan keputusan short run-nya dia. Jangan sampai kemudian keputusan short run itu bisa merusak long run image dan long run position-nya. Misalnya, si retailer ini dihadapi dengan resesi. Kemudian retailer ini memutuskan untuk memberikan diskon harga yang sangat drastis. Yang kemudian dia berharap bahwa dengan penurunan harga ini salesnya bisa meningkat. Tapi di satu sisi dia memiliki efek samping bahwa damage brand loyalty itu. Jadi adanya kehilangan loyalty dari para customers. Nah, misalkan retailer dihadapi dengan kondisi itu. Akhirnya daripada toko itu harus bergantung pada pemotongan kos, pengurangan harga, retailer kemudian juga harus fokus pada membangun customer value gitu dalam jangka long term store positioning strategies. Jadi daripada dia harus kehilangan loyalty daripada customer-nya gitu, lebih baik dia tetap sewajarnya memberikan harga, tapi dengan apa ya, mempertahankan customer value itu sendiri. Nah, di sini ada tren yang kedua, new retail form, shortening retail lifestyle, dan retail convergence. Jadi memang ada tren bahwa retail-retail yang baru itu banyak bermunculan sekarang gitu, dan dampaknya adalah bahwa dengan adanya banyak retail itu membuat satu retail dengan retail lainnya itu menjadi identik produknya gitu. Ketika misalkan si retail ini memiliki keunikan, kemudian ada retail lain yang datang dengan barang yang sama atau identik, bahkan mirip, atau yaitu akhirnya membuat si konsumer ini bisa milih gitu. Ketika saya mau beli, misalnya saya mau beli baju, saya bisa beli di department store, atau saya bisa beli di discount store, saya bisa beli di off-price retailers gitu. Jadi memang pada akhirnya kita bisa memilih sebagai konsumen, dan retailer tuh harus tahu bahwa dengan kebanyakan retailers yang ada,
diferensiasi itu menjadi lebih sulit, dan juga adanya shortening retail lifestyle, yang mana dengan adanya banyak retail itu pada akhirnya life cycle-nya, perputaran retailernya itu menjadi lebih pendek. Artinya apa? Kalau misalkan zaman dulu toko retail itu bisa mature hingga 100 tahun gitu, untuk sekarang sebuah toko retail itu nggak perlu 100 tahun lagi. Dia bahkan setahun atau setahun 2 tahun dia sudah bisa mature gitu. Tapi ada kemungkinan juga dia akan cepat declining gitu. Jadi either itu dia akan cepat declining atau dia justru akan tumbuh lebih mature lagi. Kemudian ada tren di mana retail ini mereka berconvergence, mereka tuh merging gitu antara satu retail dan retail lainnya, di mana pada akhirnya retail emerging ini juga menggabungkan konsumernya, producersnya, price, dan juga retailers gitu. Dan ini memang dampaknya akan membuat kompetisi yang lebih besar lagi dan juga adanya kesulitan dalam diferensiasi. Nah, kemudian ada tren mengenai mega retailer. Jadi banyak muncul mega retailer, di mana sebetulnya mega retailer ini melibatkan kemunculan dari mass merchandiser gitu. Jadi memang merchandisernya banyak, dan juga ada banyak specialty superstores gitu, yang kemudian melibatkan juga adanya formation of vertical marketing system dan juga adanya retail merger acquisition. Nah, sebetulnya untuk apa sih kemudian berbagai macam retail itu muncul sebagai mega retailer gitu? Nah, itu pertama untuk membentuk superior information system. Kemudian untuk menciptakan buying power. Yang ketiga adalah untuk memberikan large selection, artinya emang untuk memberikan lebih banyak produk kepada customers gitu. Dengan adanya banyak specialty superstore, kemudian mega retailer ini bisa memberikan harga yang lebih rendah daripada retail lainnya, dan juga mereka bisa memberikan produk yang lebih beragam kepada customers-nya. Kemudian di sini ada tren dari online social media, di mana sebetulnya dengan kehadiran social media ini retailer nggak cuma diuntungkan gitu, tapi juga ada kerugiannya gitu. Walaupun istilahnya si retailer ini akan mendapatkan channel baru gitu kan dari social media, tapi juga sebenarnya kompetisinya akan semakin lebih sulit. Gitu. Nah, dalam fenomena yang sekarang ada dua fenomena, namanya showrooming dan juga web storing. Jadi showrooming itu adalah praktek di mana sebetulnya si customer ini bisa ngecek suatu produk di tokonya langsung, kemudian dia beli online, atau web storing sebaliknya. Jadi dia ngecek dulu di online, kemudian dia beli di tokonya langsung. Nah, dari dua fenomena ini, kemudian retailer ini tuh benar-benar terdampak gitu. Beberapa retailer pada akhirnya memiliki strategi untuk dia memiliki channel online dan offline juga. Jadi pada akhirnya si toko retail itu memiliki tokonya langsung, dan dia juga punya channel untuk online-nya. Nah, kemudian ada fenomena omni-channel retailing. Jadi memang tren yang ada sekarang itu tuh benar-benar kita sebagai konsumen itu tuh bisa beli produk misalkan melalui internet, digital, mobile device gitu kan. Dan bahwa fenomena omni-channel retailing ini tuh benar-benar mengurangi boundaries between stores and online retailing gitu. Jadi kita sebagai konsumen itu bisa merasakan experience dari beberapa device dan juga touch point, dan semua channelnya ini tersedia untuk konsumen dan mereka saling terintegrasi dan terkoneksi. Misalkan kita itu bisa memanfaatkan layanan dari Facebook, misalkan dari komputer,
Kita bisa menggunakan ini, barcode, kemudian kita bisa datang ke tokonya, bisa belanja melalui handphone, dan lain-lain. Dan ini semua hal ini tuh terintegrasi. Nah, kemudian ada fenomena growing importance of retail technology, bahwa sekarang memang retail itu sangat menggunakan teknologi, di mana teknologi ini bisa membantu untuk memberikan perkiraan yang lebih baik, untuk membantu inventory control, bisa juga electronic ordering, transfer of information between stores, melakukan scanning, bisa melakukan transaksi online gitu, kemudian bisa juga menghandle merchandise, dan juga dengan teknologi mereka bisa connect with customers. Kayak yang kita tahu sekarang bahwa sebetulnya toko-toko retail kebanyakan udah punya akun-akun di internet gitu, sehingga kita bisa langsung aja cari mereka di internet, misalnya salah satunya Instagram gitu. Kita bisa langsung cari nama produknya di Instagram, dan itu pada akhirnya kita bisa lebih terlibat dengan produk itu dan bisa stay connect juga dari brand customer-nya. Nah, kemudian ada fenomena green retailing gitu, bahwa toko-toko retail sekarang mereka juga peduli dengan lingkungan. Mereka mencoba untuk membuat suatu inovasi gitu ya untuk melindungi lingkungan, either itu dengan penghijauan dari store desainnya, construction-nya, operations. Misalnya kalau kita lihat sekarang beberapa toko itu sudah memberikan desain toko yang memang lebih ramah lingkungan. Misalnya di dalam toko itu mereka ada tanamannya gitu, atau misalkan desain-desainnya juga lebih sederhana dan lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian juga ada product assortment, misalnya seperti kita lihat di gambar ini. Jadi ini pada dasarnya adalah suatu sabun cuci baju. Nah, di mana sebetulnya sabun cuci baju itu kan bisa merusak lingkungan, dia bisa mencemari air. Nah, kemudian mereka mencoba untuk membuat produk supaya sabun cuci baju ini bisa enggak mencemari air. Makanya dia bikin misalkan dari tanaman-tanaman ini yang lebih ramah lingkungan, jadi tidak mencemari air. Kemudian kita juga bisa melihat beberapa produk, misalnya Pepsodent itu kan dia ngeluarin sikat gigi. Nah, dari sikat gigi itu kita bisa lihat bahwa kalau dulu gagang sikat gigi yang pakai plastik, sekarang udah berubah kan, dia pakai rotan atau kayu atau semacamnya. Nah, itu tuh untuk supaya produknya bisa lebih terurai, makanya dia membuat keberagaman produk. Itu kemudian misalnya beberapa retailer mereka juga melakukan recycling gitu, misalnya dengan beberapa brand yang sudah misalnya mereka itu menggunakan kantong plastik yang terbuat dari bahan-bahan yang bisa diurai. Jadi kantong plastiknya tidak lagi dari plastik, tapi dia memang lebih lebih ringan bahannya dari plastik dan dia lebih mudah diurai. Kemudian dari packaging dan distribution-nya juga seperti yang saya tadi bilang, bahwa kantong plastik juga sekarang udah berubah, nggak cuma kantong plastik yang berubah, tapi sedotan. Bahkan sedotan juga sekarang nggak cuma sedotan dari plastik, tapi ada juga yang dari kertas atau bahkan dari aluminium foil ya. Jadi dengan kayak gitu si penggunaan plastik itu berkurang. Nah, di sini kemudian ada fenomena global expansion, bahwa sebetulnya si retailer ini dia nggak cuma berada di domestik doang, tapi dia juga berekspansi sampai ke luar negeri. Nah, biasanya mereka itu berekspansi karena mereka itu memiliki unique format dan juga mereka memiliki strong brand. Jadi dia itu posisinya sudah cukup kuat dan memang unik untuk dibawa ke tingkat global. Jadi ketika dia di luar negeri itu, di other countries, dia juga memiliki posisi yang kuat. Nah, kemudian ketika misalkan suatu retail itu mencoba untuk go global, mereka memasuki internasional gitu. Mereka sebetulnya juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal itu sendiri. Nah, jadi memang
si retailer ini bisa menghadapi sesuatu lingkungan yang memang sangat berbeda dari lingkungan sebelumnya gitu. Ketika misalnya mereka melewati satu batas negara ke negara lainnya, bahkan dia melewati satu kultur ke kultur lainnya kayak gitu. Dan dia harus bisa beradaptasi gitu, mengadaptasikan operasinya sesuai dengan home country-nya itu nggak cukup gitu. Tapi ketika misalkan dia go global, retailer itu harus memahami dan mempertemukan kebutuhan dari local market-nya itu sendiri. Jadi dia intinya tuh nggak bisa membawa suatu budaya dari negara asalnya ke negara lainnya, itu tidak bisa disamakan kayak gitu, tapi biasanya suatu retailer itu akan melihat budaya negara tujuannya dan dia akan beradaptasi di sana sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Nah, kemudian kita dari retailing, kita beralih ke wholesaling. Wholesaling itu apa sih? Di sini wholesaling itu termasuk seluruh aktivitas yang melibatkan kegiatan jual, menjual, dan memberikan servis kepada mereka yang memang membelinya untuk dijual lagi, gitu. Nah, siapa sih mereka yang terlibat dalam wholesaling? Yaitu mereka yang memang perusahaan atau individu atau siapapun yang memang terlibat dalam wholesaling activity. Jadi ini adalah pelakunya dari wholesaling. Oke, nah terus kenapa wholesalers ini dibutuhkan? Kenapa kita memakai wholesalers gitu? Karena kita tahu bahwa nggak semua activities itu bisa dikerjakan sendiri, makanya kita membutuhkan channel tambahan berupa wholesalers yang dia itu better at performing one or more of the following channel function. Jadi memang beberapa fungsi itu pada akhirnya dialihkan ke wholesaler. Gitu. Misalnya seperti fungsi selling and promotion, buying, assortment building, bulk breaking, warehousing, transportation, financing, risk bearing, market information, dan juga management service and advice. Nah, oke, kita masuk ke channel function yang pertama, selling and promotion. Jadi memang wholesaler di sini tuh membantu manufaktur gitu ya untuk menggapai si produk ini kepada customer gitu dengan cost yang lebih rendah. Kemudian ada fungsi yang kedua yaitu buying and assortment building. Jadi memang dia itu gimana ya pada akhirnya si wholesaler ini dia bisa memilih item dan juga dia membangun keberagaman yang memang dibutuhkan oleh customers gitu. Kemudian ada bulk breaking. Di sini tuh melibatkan wholesaler, di mana wholesaler ini tuh kemudian membeli barang dan jasa itu secara in large quantity. Jadi dia belinya dalam bentuk yang banyak, kemudian dia pecah-pecah menjadi ukuran yang lebih kecil untuk customer-nya. Nah, kemudian ada fungsi yang ketiga yaitu warehousing, di mana si wholesaler ini dia itu memegang inventory dan dia itu berusaha untuk mengurangi customers inventory cost and risk. Kemudian ada fungsi yang kelima itu transportation, bahwa the wholesaler providing quick delivery due to its proximity to the buyer. Jadi memang si wholesaler ini juga menyediakan pelayanan jasa pengiriman gitu. Dan di sini ada fungsi financing, di mana wholesaler itu memberikan kredit. Dan dia juga membantu financing supplier gitu, dengan kita sebagai wholesaler bisa memesan produk lebih cepat dan juga kita bisa paying on time. Nah, di sini ada risk bearing. Jadi fungsi risk bearing ini di mana si wholesaler itu dia menyerap resiko yang memang resiko dari barang itu dan juga dia menanggung biaya dari pencurian, dari kerusakan, spoilage, gitu, dan juga dari misalkan barang yang hilang atau barang yang tidak ada. Kemudian ada function market information, bahwa di sini melibatkan wholesaler ini bisa memberikan informasi kepada supplier dan juga customer terkait kompetitor. Nggak cuma kompetitor doang, tapi juga misalkan memberikan informasi terkait produk barunya apa, terkait harga yang sedang berkembang sekarang seperti apa.
Kemudian ada fungsi manajemen service and advice, di mana itu melibatkan wholesaler, di mana wholesaler itu membantu retailer untuk kemudian melatih pegawai salesnya untuk mengimprove layout tokonya dan juga bisa men-set up accounting dan inventory control system. Itu kemudian fungsi-fungsi yang bisa dijalankan oleh wholesaler tuh ketika kita memang menggunakan wholesaler sebagai salah satu channel. Nah, di sini ada type of wholesaler. Ada 3 tipe dari wholesaler. Yang pertama adalah merchant wholesaler. Jadi dia ini suatu bisnis yang independen, gitu, dan dia ini mengambil hak atas barang yang dia pegang. Kemudian untuk broker dan agent, dia itu tidak memiliki hak atas barang. Nah, sedangkan si manufacturer, sales, branches, and office, dia ini jadi semacam toko cabang dari manufaktur itu sendiri. Jadi dia itu bentuk wholesaling yang dilakukan oleh seller or buyer itu sendiri. Jadi memang dilakukan oleh penjualnya itu sendiri gitu, rather than through independent wholesalers. Jadi dia memang berbeda dari merchant wholesalers. Nah, di sini ada merchant wholesalers itu sendiri. Biasanya dia adalah grup yang terbesar dari wholesaler. Nah, di ini meliputi 2, ada full service wholesaler dan juga limited service. Jadi memang kalau full service itu dia melakukan carrying stock, dia memang megang stok, memaintain sales-nya, menawarkan kredit, membuat delivery, dan juga mereka menyediakan manajemen assistance sebagaimana fungsi yang tadi pertama itu. Nah, kemudian di sini ada full service wholesaler itu dibagi menjadi 2, ada wholesale merchant dan juga industrial distributor. Untuk wholesale merchant, biasanya dia menjual langsung kepada retailer, sedangkan untuk industrial distribution, dia menjualnya ke manufaktur. Nah, kemudian di sini ada limited service wholesaler, di mana sebetulnya cuma beberapa fungsi doang yang ditawarkan. Di antaranya ada beberapa jenis limited service wholesaler ya, seperti misalnya cash and carry wholesaler, truck wholesaler, dropshipper, freight jobbers, producers kooperatif, koperasi, kemudian juga mail order or web wholesalers. Jadi mereka ini termasuk ke dalam limited service. Nah, kemudian kita lanjut ke broker dan agent. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memfasilitasi kegiatan belanja dan menjual produk itu sendiri, di mana mereka itu akan mendapatkan komisi dengan dia menjual barang. Jadi ketika barangnya terjual, dia akan mendapatkan sebagian persentase dari penjualan itu. Nah, brokers itu adalah orang yang memang dia pihak yang membawa buyers dan sellers together, dan kemudian si broker ini menemani si buyer dan seller untuk negosiasi. Kemudian ada agent itu merupakan bentuk perwakilan dari buyer atau seller. Nah, ada 4 tipe agent, gitu. Ada manufacturer agent, dia yang pihak yang mewakili dari pihak manufaktur. Kemudian ada selling agent, pihak yang mewakili dari pihak penjual. Kemudian ada purchasing agent, di mana orang ini mewakili dari pihak purchasing, dan biasanya purchasing agent ini adalah orang yang memang sangat dekat dengan customers-nya. Dan juga yang terakhir ada commission merchant. Jadi ini adalah pihak yang memang perwakilan orang yang memegang barang. Nah, kemudian bagaimana untuk wholesaler market decision? Nah, ini sebetulnya sama dengan yang retail. Gitu, retail dan wholesaler mereka cenderung sama. Tuh, bahwa mereka harus menetapkan strategi dulu, melakukan wholesale segmentation and targeting, kemudian sebagai wholesaler juga harus menentukan diferensiasi dan positioning terhadap wholesaler lainnya. Kemudian mereka harus menentukan marketing mix-nya, di mana pada akhirnya mereka bisa memberikan value gitu kepada targeted wholesaler customers itu sendiri. Nah, ketika mereka menentukan wholesale strategi, itu mereka harus melihat nih, gimana sih size of customer. Apakah kemudian si wholesaler ini mau menjual produk yang kepada retailer yang kecil, atau dia mau memberikan kepada retailer yang cukup besar.
Atau kemudian misalkan dari type of customer-nya, apakah wholesaler ini mau menjual kepada um, convenience store, atau dia mau menjual kepada specialty stores, atau dia menjual kepada off-price store, atau dan sebagainya gitu. Kemudian dia harus melihat need for service-nya dulu, apa nih yang mau dia berikan. Sebetulnya customer itu maunya apa sih gitu. Apakah sebetulnya customer ingin harga, atau dia ingin kualitas yang lebih baik, harga yang lebih murah, atau sebetulnya dia lebih butuh kenyamanan dari produk aja gitu. Nah, itu pada akhirnya si wholesaler harus memikirkan itu untuk kemudian mengambil keputusan marketing mix dan memberikan value kepada customer. Nah, kemudian kita juga harus memahami tren dari wholesaling itu sendiri, bahwa sebetulnya dari wholesaling dia membutuhkan efisiensi yang lebih besar dan juga value adding customer relationship. Di mana misalkan wholesaler ini dihadapi dengan kondisi resesi gitu misalnya, yang memaksakan si wholesaler ini harus menurunkan harga. Tapi kemudian dia itu dihadapi dengan, ketika dia menurunkan harga, dia dihadapi dengan harus mengurangi value yang dia udah punya. Misalkan dari produk itu akhirnya dia mengurangi value, menurunkan harga dengan memberikan no value. Tuh. Itu kan pada akhirnya dia tidak tercipta customer relationship juga gitu, karena memang dia juga harus meng-capture customer relationship gitu dengan memberikan value added kepada produknya gitu. Jadi memang untuk si wholesaler tetap bertahan di pasar gitu, dia harus tetap mempertahankan value added yang dia punya gitu. Walaupun dia harus misalkan mengurangi cost, atau misalkan dia harus menurunkan harga dari produk itu sendiri, tapi memang value adding customer relationship itu bisa membuat dia lebih long life gitu, dan itu memang diperlukan greater efficiency. Kemudian juga ada kenaikan in customer demand for service, bahwa akhir-akhir ini customer itu meminta service yang lebih baik. Kemudian juga ada tren bahwa wholesaler itu memang perlu untuk menggunakan teknologi untuk meningkatkan productivity. Gitu. Jadi memang wholesaler yang sekarang itu sudah tidak bisa bekerja secara konvensional lagi, tapi mereka memang harus beradaptasi dengan teknologi yang ada jika produktivitinya ingin meningkat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.